Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasikhin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'du. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung Baitur Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana di malam yang mulia ini, malam yang penuh barakah, yaitu malam Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, bapak-bapak, ibu-ibu bisa berkumpul di majlis atau di Masjid Agung Baitur Rahman ini dalam rangka kita semua melakukan ini adalah semata-mata kita melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kemawon kerawanipun bapak-bapak, ibu-ibu datang masjid selalu mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah, nuwun sewu niki ngajine ngaji bengi. Kula tak tekok datang bapak-bapak niki. Bapak-bapak ngaji seneng panjang apa pendek, Pak? Pak, seneng panjang apa pendek? Seneng dawa apa pendek? Ibu-ibu dereng kula takon, Ibu. Pun saniki ganti datang ibu-ibu. Bu, sampean seneng dawa apa seneng pendek, Bu? Gemuyu ditakoni seneng dawa ya. Yang penting masuk ya, Bu. Artinya mudah-mudahan apa nanti yang saya sampaikan bisa kita serap bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu dan saudara-saudara, di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada orang buta ingin melakukan sholat hajat. Hadis bersumber dari sahabat Utsman bin Hunayf. Bunyinya begini hadisnya: anna rajulan dariral basar atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang buta, Pak, matanya tidak kelihatan, datang kepada baginda Rasul. Lalu mereka menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
ud'ullah li an yu'afiyani. Ya Rasul, sampai doakan saya agar supaya saya bisa melihat ya Rasul. Jawaban Rasulullah niku dua, Bu. In syi'ta akhartu laka wa huwa khairun wa in syi'ta da'autu. Kalau sampean mau, saya doakan mudah-mudahan sampai tetap buta tapi mendapatkan pahala yang banyak di akhirat. Atau saya doakan sekarang sampai insya Allah bisa sembuh, pilih mana? Sedangkan orang itu Pak ingin melakukan sholat hajat, lalu orang itu mengatakan, ud'uhu ya Rasul, karena saya ingin melakukan sholat hajat di dunia ini ya Rasul, tolong sampai doakan di dunia ini saja ya Rasul, mudah-mudahan saya bisa melihat. Lalu Pak amarahu an yatawadda'a wa yuhsina wudu'ahu, lalu orang itu diperintahkan oleh Rasulullah, ayo lakukan wudu, dan wudulah yang sempurna. Ini penting Pak, Rasulullah memerintahkan wudu untuk melakukan wudu yang sempurna. Artinya sempurna itu baik usapannya semua yang anggota kena air harus kena air, apalagi ditambahi ada doa-doa pada waktu mengusap anggota yang mana itu ada doanya. Dilakukan Pak oleh orang buta itu, lalu berwudu dan wudunya sempurna. Lalu diperintahkan orang itu melakukan sholat hajat, summa yusalliya rakaataini, kemudian orang itu melakukan sholat 2 rakaat, dan wayad'u bihadzal du'a. Habis sholat dia berdoa, doanya begini, Allahumma inna as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyir rahmah wa ya Muhammadun inni qad wajjahtu bika ila rabbi bi hajati hadihi lituqda Allahumma fasaffihu fiyya. Artinya doa ngeten Pak, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, saya menghadap kepadamu dengan wasilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini doa yang mustajab itu dengan wasilah lantaran baginda Rasul, Pak. Lalu orang itu mengatakan, ya Muhammad, saya hadapkan kepada Allah dengan panjenengan juga ya Muhammad, agar apa yang saya maksudkan dan saya butuhkan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Pak, Masya Allah, sembuh sampai itu, Masya Allah. Sembuh, kebutaannya tidak ada. Bahkan dia di akhirnya berdoa, fasyafi'hu biya, ya Allah, terimalah syafaatnya Rasulullah untuk saya besok di akhirat. Makanya kalau di zaman Rasulullah itu Pak, kalau ada orang sakit minta doa kepada Rasul, itu suruh milih, ayo saya doakan sampai waras sekarang atau tetap saja begini. Tapi kalau tetap sakit sampai mendapatkan kenikmatan surga. Makanya orang sakit itu Pak, orang sakit kalau tidak sembuh-sembuh jangan nunggu, jangan kecewa. Kalau ada orang sakit tidak sembuh-sembuh lalu mati, jaminannya fa idza qadallahu adkhalahul jannata bighairi hisab. Nek ono wong loro Pak, terus-terusan sakitnya ndak sembuh lalu mati,
Apa jaminannya? Adkhalahul jannata bighairi hisab. Mlebu nang swarga tanpa dihisab. Masya Allah. Tanpa ditakoni apa-apa, tanpa diperiksa, langsung nang surga, Pak. Kira-kira ibu milih mana, Bu? Ada macam 3 masuk surga itu loh, Bu. Pertama, ada golongan umat Muhammad di masuk surga tanpa dihisab. Yang kedua, umatnya Muhammad ini dihisab dengan tapi hisab yang ringan. Yang ketiga, umatnya Nabi Muhammad ini dimasukkan ke surga tapi mampir dulu ke neraka. Bu, sampean pilih yang mana, Bu? Bu, pilih yang mana? Swarga tanpa dihisab atau dihisab yang ringan, atau dulu sampai ngelencer dulu ke neraka? Pilih mana, Bu? Pilih mana, Bu? Masuk surga tanpa dihisab? Iya, Bu. Kocok apa sulung sampean? Satu di antaranya adalah orang sakit, Pak, tahunan tidak sembuh, lalu mati. Asalkan sakitnya sabar, Pak. Sekarang ini kan banyak orang sakit tidak sabar, Pak. Menempuh kepada Allah, bahkan jatuh sangkanya kepada Allah jelek sekali. Oleh karena itu, Bapak dan saudara-saudara, mari ini ceritain orang buta ini didoakan Kanjeng Nabi diwaras sembuh di dunia, tapi urusan akhirat tidak dapat apa-apa. Sebab memang orang ini buta karena ingin melakukan sholat hajat, lalu minta doa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, sekarang ini mohon maaf ya, Pak, di mana saja pertemuan insya Allah orang-orang tuh banyak yang bawa HP. Betul? Rasulullah tuh begini, Pak, ada hadis dari Abdullah ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman falabisahu summa qala sagolani hada ankum mundul yaum ilaihi nadratun wa ilaikum nutratun summa alqahu. Hadisnya sahih. Kata Rasul, saya pernah pakai cincin. Setelah saya pakai cincin ini, rupanya karena cincin ini adalah tidak ada perhatian kepada kamu semua. Kadang-kadang saya melihat cincin, kadang-kadang saya melihat kamu. Karena ini juga merubah konsentrasi, Mak, dibuang oleh baginda Rasul. Apalagi ibu-ibu, nuwun sewu, Bu, walaupun ngaji, kadang-kadang yang baru beli gelang emas itu bajunya masa sampai ke bawah diginikan bajunya begini saja, Pak. Kalau apa gelangnya anyar, kalau HP bagaimana? Boleh bapak-bapak, ibu-ibu pegang HP. Tapi tolong, Pak, kalau memaknai hadis ini, kalau kita ngaji semacam ini, tolong HP jangan dihidupin, matikan dulu. Apalagi sekarang kalau kita lihat ini orang khutbah di mimbar, yang mestinya kalau jamaah masjid, jamaah Jumat harus mendengarkan isinya khutbah,
tapi tidak kadang-kadang main HP. Jangan Pak, tidak boleh. Kita duduk-duduk gini saja. Kalau main HP, hormatilah tetangganya, sampingnya Bapak. Apalagi kita mengaji semacam ini pakai HP, tolong dimatikan sebentar dulu, karena akan menghilangkan konsentrasi. Tapi kadang-kadang karena pegang HP, Masya Allah, SMS belum baca, kadang-kadang di sini ngaji, di situ main YouTube. Rasulullah itu karena cincinnya ini mengganggu Pak. Kata Rasul, kadang-kadang saya melihat kalian, kadang-kadang saya melihat cincin, saya buang saja cincin saya ini. Apalagi tidak ada perhatian kepada orang lain. Bapak dan saudara-saudara, apalagi sekarang ini Pak, Masya Allah, dalam keadaan zaman yang semacam ini Pak, serba salah kadang-kadang kita ini Pak. Kadang-kadang kita dikemas dan lepas daripada gegap pegangan. Maka dulu pada waktu Rasulullah masih hidup, ini ada sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, idza kharajta minad dunya padakhrul ardi khairul lana ambattuha. Ya Rasul, kalau panjenengan sudah meninggal ya Rasul, kalau panjenengan wafat ya Rasul, yang baik itu kami ini di atas bumi apa di dalam bumi? Artinya, apakah saya ini yang enak hidup atau mati ya Rasul? Rasulullah menjawab, Pak, idza kana umara'ukum khiyarakum wa aghniya'ukum askhiya'akum wa umurukum sura bainakum padakhrul ardi khairul lakum. Kalau memang kamu hidup tuh para pemimpin kamu tuh orang baik, pejabatnya baik, atasan kamu apa saja baik, yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan, atasan kamu selalu mensejahterakan orang-orang kecil, dan orang-orang kaya itu orang yang dermawan, orang-orang yang karena selalu mikirkan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, selalu memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Sedangkan urusan kamu pasti kamu musyawarahkan, itu yang enak kamu hidup, artinya yang enak kamu di atas bumi. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, idza kana umara'ukum syirarakum wa aghniyaukum bukhala'akum wa umurukum ila nisaikum babatna ardi khairun lakum. Kalau para pemimpin ini sudah jelek, zalim, makan uangnya rakyat menjerit, tidak dipikirkan. Orang-orang kaya demikian juga medit alias bakhil, kumet, cerak. Urusan diserahkan kepada orang wanita, pemerintahan diatur oleh orang wanita, rumah tangga diatur oleh wanita. Lebih baik kita di dalam bumi saja. Tinggal bapak-bapak lihat situasi sekarang, kita hidupnya repot sekali Pak. Oleh karena itu bapak dan saudara-saudara kita pasti akan mati. Mari sisa-sisa umur kita ini kita mencarikan bekal yang banyak untuk mati. Apa bekal kita? Amal soleh. Hasan Basri Pak
dengan orang namanya Abdul Aziz, itu pernah meninjau orang sakit. Lalu ditanya yang sakit, "Mas, gimana keadaan sampean?" "Oh, Pak Hasan Basri, saya sakit tapi saya ingin makan, Pak Hasan Basri, cuma tidak bisa menelan. Memang orang sakit itu rasanya pahit, Pak, di sini tidak bisa makan. Demikian juga saya ingin minum, tidak bisa, Pak Hasan Basri." Nangis Pak Hasan Basri. Inilah isinya dunia. Kalau kamu sakit, insya Allah bisa sembuh dan penyakit bisa hilang, tapi kamu tidak bisa menghindar daripada maut. Tidak bisa manusia satu pun menghindar daripada kematian, Bu. Maka Imam Bukhari itu ada syairnya, "Iktanim fil faragi budula ruku fa'asa ayyakuna mautuka baghtatan kam min man kon man qad mata min ghairi saqam tahabat nafsuhu sayhatu baltatan." Selama kamu masih diberikan umur panjang oleh Allah, kata Imam Bukhari, gunakan kesempatan itu, budula ruku, banyak melakukan sholat, banyak ibadah. Sebab kadang-kadang mati itu datang, qad mata mautuka baghtatan, mengejutkan. Pagi sarapan, siang mati, siang makan, siang malam mati. Oleh karena itu, selama kita masih punya umur ini, Pak, mari kita isi umur kita ini dengan banyak melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kalau sudah mati, Pak, Masya Allah, di sana kan ceritanya kan orang tua akan minta kembali lagi ke dunia. Rasul mengatakan, "Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh." Mati itu sama dengan pintu itu loh, Pak. Satu persatu manusia akan masuk, tidak terkecuali, semua manusia akan masuk di pintu itu. Cuma kapan kita tidak tahu, di mana kita tidak tahu. Yang penting, yang jelas kita mati. Kalau mati ini jelas, Pak, silakan bapak-bapak mau duluan, monggo, tidak apa-apa. Saya kari-kari saja, tidak apa-apa, Pak. Atau saya kari-kari, bapak duluan. Kapan kita mati tidak tahu, di mana kita mati tidak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad bahwa mati itu, manakala kamu lari daripada mati, pasti kamu akan ketemu. Sekalipun masuk ke dalam lubang semut, kalau sudah mati, mati di sana. Tapi kalau orang mukmin tidak usah kubur, tidak usah bingung, bapak-bapak, ibu-ibu yang banyak ibadah ini. Kalau orang mukmin mati, Pak, orang mukmin yang meninggal, itu banyak malaikat yang turun pada waktu jabutnya roh tuh, Pak. Seberapa banyak malaikat mudda basar, sepanjang penglihatan, Pak, mengelilingi orang mukmin yang mau mati ini. Jumlahnya tidak tahu, Pak. Kesana sepanjang penglihatan, kesana sepanjang penglihatan, ribuan malaikat turun, Pak, kalau ada orang mukmin yang meninggal. Oleh karena itu, jumlah makhluknya Allah itu paling banyak malaikat, Pak. Belum malaikat yang sujud tok dak langit,
Ada malaikat yang bertasbih terus, ada malaikat yang ruku terus selamanya ruku Pak, sampai mati malaikat itu. Belum malaikat yang keliling Pak, setiap hari itu turun ke dunia mencari pengajian seperti pada malam ini. Ini dikelilingi malaikat loh Bu. Malaikat senang kalau ada pengajian Pak, orang zikir. Dan semua ini dicatat oleh malaikat. Setelah selesai malaikatnya lapor pada Allah. Yang sebetulnya Allah Maha mengetahui. Dari mana kamu? Dari Masjid Agung Baitur Rahman Gusti. Apa yang kamu dapat? Ada sekelompok manusia berzikir di masjid, ya Allah. Ini catatannya, taruh di situ. Masya Allah. Nama sampai disimpan di sisi Allah bahwa orang ini adalah selalu berzikir di dunia. Belum malaikat yang jaga panjenengan ini loh Pak. Sampai ini dijaga malaikat sekali semalam 20 malaikat. Pagi sampai sore 10, sore sampai pagi 10, jadi 20. Yang namanya malaikat kiraman katibin raqib dan atid tidak pernah pisah dari sampean Pak. Kemana saja sampean diikuti. Belum malaikat yang di aras. Nuwun sewu, sampai sampean pada waktu tidur Pak dijaga malaikat. Nek ono wong turu buat dijaga malaikat. Oleh karena itu tidak ada orang pada waktu tidur mulutnya kemasukan ular. Gak ono ular mlebu dijaga malaikat. Umpama gak ono malaikat sing jaga Pak, ular pasti masuk ke mulutnya manusia itu. Ini ada malaikat yang jaga. Tadi itu malaikat yang turun kalau ada orang mukmin meninggal, ribuan malaikat, jumlahnya berapa kita tidak tahu. Lalu datang malaikat Israel. Sampai sudah kenal malaikat Israel Pak? Pak, sudah pernah tahu tidak malaikat Israel? Tidak pernah tahu. Saya pernah tahu Pak, tapi di kitab. Dok kitab iku malaikat Israel sapiro gedene, umpama sirai malaikat Israel itu disiram Pak, digerojok dengan air laut di dunia ini jadikan satu, lalu ditambah dengan airnya Bengawan yang paling besar, Bengawan Brantas Jawa Timur, Solo Jawa Tengah, Citandu Jawa Barat, Bengawan Musi Sumatera, Kapuas Kalimantan, Mississippi Amerika Selatan, Bengawan Nil di Afrika, Bengawan Silu Gangga yang mempunyai mata air di pagunungan Himalaya. Ini bengawan yang paling besar jadikan satu Pak, jadikan satu dicampur karo air laut. Berapa banyaknya kita tidak tahu. Itu umpama digerojokaken karo sirai malaikat Israel Pak, ditumpahkan ke kepalanya Israel, itu air tidak netes ke bawah Pak, saking besarnya kepala sampai. Kepala ini sakmono lho Pak, epe-epe sapira ya ampun. Tapi yang aneh tuh Pak, dalam riwayat saya baca fil akhbar, Nabi Musa itu pernah nempeleng malaikat Israel sampai. Anak Israel datang ke Nabi Musa Bu, ditanya malaikat Israel, sampai datang sini mau apa? Saya diperintah Allah Nabi Musa untuk mencabut nyawa sampean. Hopok iki ditampleng Pak malaikat Israel. Wani sampean ngampleng malaikat Israel.
Nabi Musa ditempeleng ceretek, matanya diambil oleh malaikat Israel, oleh Nabi Musa. Memang Nabi Musa itu kan keras, Pak. Begitu besar malaikat Israel datang, sudah, ukhruji ya ruh, keluarlah kamu rohnya orang mukmin. Keluar, langsung diterima oleh para malaikat tadi, Pak. Karena para malaikat itu membawa kapan dan cendana dari surga, dibungkus rohnya itu loh, Pak, yang dibungkus, Pak, lalu dibawa ke langit 7, diiringi sekian banyak malaikat mengiring rohnya orang mukmin. Di langit pertama, assalamualaikum. Yang jaga malaikat langit pertama, waalaikumsalam. Oh malaikat, itu rohnya siapa kok baunya harum? Malaikat menjawab, oh ini rohnya si fulan. Katakan umpama ini rohnya Habib ini rohnya kiai ini rohnya ustadz ini. Karena baunya harum ke langit, lalu langit malaikat yang di langit pertama ikut juga mengiring, Pak, mengiring ke langit kedua, ketiga, keempat sampai ke-7. Perintah Allah pada malaikat, daftarkan roh itu di surga Illiyin. Jadi orang mukmin itu sudah didaftar menjadi penduduk surga Illiyin, Pak, waktu rohnya dibawa malaikat itu. Makanya bapak-bapak, sunatnya, Pak, ya, sunatnya loh ini, kalau kita ngikuti orang ke makbarah, si mayat itu sudah dikubur, sudah ditalkini, itu sebagian besar jangan pulang dulu, utama keluarganya. Ambil debu, ditaburkan di atas kuburannya, tapi ada doanya, minha khalaqnakum Allahumma aftah abwabas samai li ruhihi. Ya Allah Gusti, panjenengan buka pintu-pintu langit untuk kedatangan rohnya ini. Wa fiha nu'idukum Allahumma jafil ardu an jambaihi. Ya Allah, lapangkan, lebarkan bumi untuk roh ini, ya Allah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma lakin hujjatahu. Besok di mahsyar sampean ajari orang ini. Ini sunatnya begitu, Pak, kalau ngikuti makbarah pada mayat di kuburan. Nah, setelah didaftarkan di surga Illiyin, Allah perintah, sudah masukkan lagi ke jasadnya di kuburan. Roh ini masukkan, dimasukkan, datang malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir tanya, ya fulan, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kalau orang mukmin ini kan selama hidupnya selalu membaca kalimat tahlil, la ilaha illallah, atau raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Malaikat Munkar Nakir tanya, gampang saja jawabannya, Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka? Muhammad nabiyyi. Wa ma dinuka? Islam dini. Setelah jawab hanya 3 ini saja sudah, Pak, tidak usah banyak-banyak. Perintah Allah, malaikat Munkar Nakir, selesai sudah. Tidak usah kamu teruskan, itu orang ahli surga, tidak usah kamu teruskan. Selesai malaikat Munkar Nakir jawab, Pak, ambilkan baju dari surga, pakaikan pada mayat itu,
buka pintu surga ini, arahkan ke kuburannya itu dan luaskan kuburannya sepanjang penglihatan mata. Setelah gitu datang Pak orang gagah ganteng, Masya Allah baunya harum. Mayit itu tidak pernah kenal di dunia. Ini ada orang ganteng gagah baunya kok harum. Ditanya man anta, sampean ini siapa? Kata mayit jawab. Dijawab, ana amaluka salih fid dunya. Saya ini amal sampean pada waktu di dunia Pak. Sampean sholat, sampean baca Al-Quran, sampean puasa, haji, umrah, tahajud, sampean ngaji, sampean etikap, ya saya ini. Masya Allah Pak. Jadi itu kalau orang mukmin yang meninggal enak di kuburan Pak. Tapi kalau Bang Haji tidak gitu Pak. Bang Haji orang irama, kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya, tapi sekarang di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kapan. Itu kalau orang mukmin tidak gitu Pak. Bukan sendirian, ada amal soleh yang ganteng tadi itu loh nemani. Dibungkus apa? Dibungkus pakaian dari surga. Lain dengan orang kafir loh. Masya Allah, makanya Pak kalau orang di kuburan tuh enak. Cuma mati itu memang ya ditakuti Pak. Memang ada dua kan yang ditakuti manusia itu. Isnatani yakrahuhuma ibnu Adam al-maut wa qillatul mal. Kata Rasul, ada dua yang tidak disenangi oleh manusia. Siji mati. Sampai ketemu teman, ketemu kiai, mesti Pak Yai kula panjenengan dongaken panjang umur, gak ono sing njaluk mati. Tapi sebetulnya saya katakan tadi, kalau yang mati orang mukmin, Masya Allah enak dalam makbaro Pak. Bahkan malaikat Mungkar Nakir memerintahkan naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya kemanten anyar, kemanten baru. Dah bapak-bapak, ibu-ibu, sampai semuanya kan pernah jadi kemanten baru. Paling enak tidurnya itu pengantin baru malam pertama. Nggih nobatan, nggih nobatan, paling enak itu. Maka perintah malaikat Mungkar Nakir, naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya kemanten baru. Asalkan bapak-bapak bawa bekal amal yang soleh. Oleh karena itu Bapak dan saudara-saudara, saya kira pengajian cukup ini saja. Yang saya tekankan pada bapak-bapak ada beberapa hal Pak ingin selamat. Pertama Pak, setiap hari jangan lupa Bapak Ibu baca Al-Quran. Allah perintah faqra'u ma tayassara, silakan sampean baca yang sampean bisa sudah Pak. Sampean bisa Yasin, baca surat Yasin. Sampean bisa surat Waqiah, baca Waqiah. Sampean baca surat Muluk, baca surat Muluk. Sampean bisa hanya surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Ikhlas. Lebih baik lagi sampean setiap hari baca Al-Quran mulai Al-Fatihah walaupun beberapa ayat.
Al-Quran juga akan jadi syafaat pada panjenengan besok di akhirat. Baca Al-Quran Pak dan Ibu. Sekarang ini Masya Allah, di rumah-rumah tidak ada suara Al-Quran dibaca. Yang kedua Pak, pesan saya, setiap ada orang adzan Pak, tolong tinggalkan seluruh aktivitas, jawab orang adzan. Jawab Pak orang adzan. Apalagi sampai sejawab orang adzan setelah baca 2 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dijawab Pak dalam hadis yang sahih, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasulah wa bil islami dina, ghufirallahu dunubuhu, kata Rasul. Ana wong sing jawab kaya ngono sekae dosane disepuro dening Allah. Jadi setelah muadzin baca 2 syahadat, sampean baca wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasulah wa bil islami di. Bisa Pak? Ayo bareng-bareng. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Ayo Pak, ayo Bu. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu, mari, billahi rabba wa bi muhammadir rasulah wa bil islami dinah. Di sepuro Pak sampai dosane. Coba 5 kali setiap ada orang adzan sampai jawab kaya ngono, entek dosa sampean. Jadi saya minta yang 2, kalau ada orang adzan jawab Pak. Habis selesai adzan lalu sampai baca selawat sebelum baca doa. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma rabba hadid da'wati tammah wassalatil qaimati sayyidana Muhammad nasratul badilah. Seterusnya halat syafaati, orang itu mesti mendapatkan syafaatku. Masya Allah. Sampai neng dongo ono semare ono wong adzan, Nabi Muhammad sampun kondo Pak, pasti tak kei syafaat. Maka saya minta Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau ada orang adzan jawab, habis itu sama lalu baca doa. Silakan kalau habis itu ditambah doa pribadi boleh. Rabbik birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga Pak, sholat jamaah. Masya Allah, 40 kali sampai sholat jamaah tanpa ketinggalan Pak. Rasul mengatakan orang itu diberikan 2, lepas dari apa? Lepas dari neraka dan lepas dari kemunafikan. 40 kali sampai jamaah. Man shalla arba'ina jama'atan la tapathu sholatun kadaballahu bara'ataini bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Sapa sing jelas jamaah 40 kali ndak pernah putus Pak, terus-terusan 40 hari itu, 40 kali itu, orang itu diberikan 2 kelepasan, lepas dari neraka, lepas dari munafik. Itu saja Bapak dan saudara-saudara, insya Allah manakala itu kita amalkan, kita akan insya Allah membawa sangu yang besar untuk menghadap Allah. Oleh karena itu mari kita akhiri dengan baca selawat ya Bu. Bu,
Baca selawat ya sarang-sarang. Monggo. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibun ladzi tarja syafa'atuhu likul lihaule mina ahwa limuqtahimim ya Rab bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana ma mata ya wasi'al mugi-mugi manfaat panggih. Maka kita sama-sama berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anil syarri ba'idna wa ghfir dhunubana wa qadi duyunana wa qadi hawaitana fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi wa ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'alukal jannata ma qarraba ilaiha minkum min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin amalin wa nas'aluka mimma sa'alaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mimma ta'awwadha bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Allahumma qadaita lana biqada'in faj'al ikaba akibata rusda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya karim ya sattar ya jabbar ya qahhar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.